Baik, selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 ya, yang beranggotakan saya dan Anjaya, Fitriyatul Fadilah, Sela Pertamawati. Di sini di pelajaran uh, informasi, audit sistem informasi, kami ingin menjelaskan mengenai jaringan, internet, dan e-commerce. Tanpa panjang lebar, mungkin kita akan masuk ke sesi pertama yang akan dibawakan oleh Sela Pertamawati. Pada Sela dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pembahasan pertama kita mengenai jaringan. Jenis jaringan. Salah satu cara untuk membedakan jenis-jenis jaringan adalah area geografis yang dicakup oleh situsnya. Jaringan biasanya diklasifikasikan sebagai ada tiga. Yang pertama LAN atau Local Area Network. LAN sering dibatasi oleh satu ruangan dalam satu gedung atau menghubungkan beberapa gedung dalam area geografis yang berdekatan. LAN bisa mencakup jarak beberapa mil dan menghubungkan ratusan pengguna. Node yang menghubungkan LAN biasanya adalah tempat kerja atau workstation berbasis mikrokomputer. Selama dekade terakhir, LAN telah memainkan peran yang dominan dalam strategi pemrosesan data terdistribusi di berbagai organisasi. Yang kedua ada WAN atau Wide Area Network. Adalah jaringan yang melewati batas geografis LAN, jadi ruang lingkupnya lebih gede dari LAN, karena jarak yang jauh dan biaya interkoneksi yang tinggi. WAN biasanya menggunakan fasilitas pembawa yang umum, seperti jalur telepon atau saluran gelombang mikro antara node yang berjauhan. Node dari suatu WAN mencakup tempat kerja mikrokomputer, mini komputer, mainframe, atau LAN. WAN dapat digunakan untuk menghubungkan segmen-segmen yang berjauhan secara geografis dari satu organisasi atau menghubungkan berbagai organisasi dalam suatu perjanjian kemitraan perdagangan. Selanjutnya yang ketiga ada internet atau internet network. Dengan dikemukakannya internet, jaringan meluas melewati WAN ke jaringan dari beberapa jaringan global. Istilah jaringan yang dihubungkan oleh internet atau internet network, jaringan yang menggunakan teknologi internet di mana area geografisnya menjadi lebih global. Nah, selanjutnya ada topologi jaringan atau network topologi. Adalah susunan fisik dari komponen-komponen, terminal, server, dan hubungan komunikasi dalam suatu jaringan. Di sini ada 4 topologi jaringan dasar. Yang pertama, topologi bintang atau star topologi. Mendeskripsikan jaringan komputer dengan satu komputer pusat atau host di hub yang berhubungan langsung ke periferi komputer-komputer yang lebih kecil. Jika satu atau beberapa node dalam jaringan bintang gagal, komunikasi antar node lainnya masih mungkin terjadi melalui situs pusat. Tetapi jika situs pusat atau host gagal, node individual hanya berfungsi sebagai lokal, tetapi tidak bisa berkomunikasi dengan node lainnya. Nah, kelebihannya yaitu kesederhanaan dan kelulusannya. Sedangkan kelemahannya adalah tidak adanya komunikasi langsung di antara lokasi jarak jauh, dan jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan terhenti. Yang kedua ada hierarki atau topologi hierarki. Adalah jaringan di mana komputer pusat dihubungkan dengan beberapa tingkat komputer subordinat yang lebih kecil dalam hubungan master slave. Struktur ini cocok untuk perusahaan yang memiliki beberapa tingkat organisasional yang harus dikendalikan dari lokasi pusat. Topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda. Untuk hierarki yang lebih rendah digambarkan pada lokasi yang rendah dan semakin ke atas mempunyai hierarki yang semakin tinggi. Yang ketiga ada topologi cincin, yang seperti di gambar itu berbentuk seperti cincin, adalah susunan rekan ke rekan di mana semua terminal memiliki status yang sama. Semua node dalam konfigurasi memiliki status yang sama untuk mengelola komunikasi terdistribusi antar terminal. Setiap node di cincin memiliki alamat elektronik yang unik yang dilekatkan ke pesan seperti alamat pada surat. Yang keempat adalah topologi bus, merupakan topologi LAN yang paling banyak digunakan. Topologi ini disebut bus karena semua terminal dihubungkan ke kabel yang sama, yang disebut bus. Komunikasi antar dan transfer file antar tempat kerja dikendalikan secara terpusat oleh satu atau beberapa server. Nah, ada juga di sini kita akan bahas mengenai arsitektur. Istilah arsitektur mengacu pada peranti keras atau peranti lunak atau kombinasi keduanya. Arsitektur sistem selalu mendefinisikan gambar umum dan juga bisa
mendefinisikan mekanisme yang terperinci. Jaringan secara umum dapat diklasifikasikan sebagai arsitektur rekan ke rekan dan arsitektur client server. Untuk rekan ke rekan atau peer-to-peer atau P2P, jenis jaringan di mana setiap tempat kerja memiliki kemampuan dan tanggung jawab yang sama. Sistem operasi Windows untuk desktop mampu menciptakan jaringan P2P. Ada juga client server. Model client server mendistribusikan pemrosesan antara komputer pengguna atau klien dan server file pusat. Pendekatan client server bisa diterapkan dalam semua jenis topologi, baik itu cincin, bintang, ataupun bus, dan didedikasikan untuk melayani komputer lainnya. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai protokol. Protokol jaringan adalah peraturan dan standar yang mengatur desain peranti keras dan peranti lunak yang mengizinkan pengguna jaringan diproduksi oleh berbagai vendor untuk mengomunikasikan dan berbagi data. Fungsi dari protokol ini ada 5. Yang pertama, memfasilitasi koneksi fisik antara peralatan-peralatan jaringan. Yang kedua, mensinkronkan transfer data antar perangkat fisik. Yang ketiga, menyediakan dasar untuk pemeriksaan kesalahan dan pengukuran kinerja jaringan. Yang keempat, mendorong kompatibilitas antar peralatan jaringan. Dan yang kelima, mendorong desain jaringan yang fleksibel, dapat diperluas, dan efektif biaya. Selanjutnya, komponen. Komponen ada 5. Yang pertama itu sistem operasi jaringan atau network operating system atau biasa dikenal dengan NOS. Setiap jaringan menggunakan sistem operasi, sama halnya dengan mikrokomputer yang memiliki sistem operasi sendiri. NOS mengendalikan komunikasi antar perangkat fisik yang terhubung ke jaringan. Tujuannya adalah untuk melaksanakan tugas-tugas. Ada 4. Yang pertama, menerapkan sesi komunikasi antara pengirim dan penerima. Yang kedua, mengelola arus data di jaringan. Yang ketiga, mendeteksi dan menyelesaikan tubrukan data antara terminal-terminal yang bersaingan. Dan yang keempat, mendeteksi kesalahan dalam data yang disebutkan oleh kegagalan jalur dan degenerasi sinyal. Nah, ada 3 metode dasar teknik mengelola sesi dan mengendalikan transmisi. Yang pertama polling, kedua token passing, dan yang ketiga carrier sensing. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sheila. Yang kedua, saya akan membahas mengenai node terminal. Node adalah sebuah peralatan input atau output yang dihubungkan oleh jalur komunikasi ke komputer. Terminal diklasifikasikan menjadi dumb, smart, atau dapat diprogram. Yang pertama itu terminal dumb terminal. Hanya bisa mengirim dan menerima data. Semua kemampuan pemrosesan terpusat di komputer host. Komputer yang paling umum dari terminal dumb adalah teleprinter dan tabung sinar atau katode. Lalu ada teleprinter, terminal dumb yang dasar terdiri atas keyboard untuk entry data teleprinter untuk output. Teleprinter bisa berupa printer impact, inkjet, atau laser. Teleprinter sangat berguna dalam aplikasi input-output batch atau ketika interaksi antara pengguna komputer host 5. Lalu ada tabung sinar katode. Bentuk terminal yang umum di waktu lampau adalah tabung sinar katode atau terminal tampilan video. Digunakan bersama dengan keyboard CRT menyediakan tampilan visual untuk fungsi input-output seperti penyisipan data, penghapusan data, dan penampilan halaman layar melalui input keyboard. Lalu ada kedua, terminal smart. Terminal smart menyediakan lebih banyak fitur pengguna dari terminal dumb. Terminal smart mencakup serangkaian peralatan pemindai optis yang membaca teks grafis dan kode batang serta mengonversinya menjadi data input digital. Yang ketiga, ada terminal yang bisa diprogram. Komputer pribadi atau PC adalah terminal yang dapat diprogram yang digunakan secara luas. Tempat kerja PC bisa terdiri atas penyimpanan data, perangkat lunak komersial, program utilitas, CRT, printer, dan prosesor yang cukup mampu untuk menjalankan program aplikasi bisnis yang intensif. Lalu ada ketiga, ada saluran transmisi. Lalu jalur komunikasi yang menghubungkan node dari suatu jaringan yang memiliki lebih dari kapabilitas membawa pesan daripada yang bisa digunakan oleh suatu node. Jadi transmisi dari arah arus data yang pertama transmisi simplex transmission yang memungkinkan transmisi hanya satu arah. Separuh duplex yang kedua memungkinkan sinyal kirim dua arah. Duplex penuh yang ketiga sinyal bisa dikirim dan diterima secara simultan.
Lalu ada 5 media transmisi yang umum, itu ada ganda ulir, koaksial, yang ketiga serat optik, 4 gelombang mikro, yang kelima satelit komunikasi, plus nirkabel. Lalu ada 4 server, ada node LAN sering dibagi antara sumber daya seperti program data dan printer yang dikelola melalui komputer tujuannya adalah khusus yaitu disebut server. Server yang dedikasi adalah suatu komputer dalam suatu jaringan yang ditugaskan khusus untuk melayani fungsi khusus dari jaringan, seperti pencetakan, komunikasi, dan basis data. Ketika komputer mainframe dihubungkan dengan suatu jaringan, komputer tersebut menggunakan komputer tujuan khusus disebut front-end processor untuk mengelola komunikasi antara komputer tersebut dengan node-node yang lain atau IPU di jaringan. Berbeda dengan komputer host yang merupakan prosesor tujuan utama, FEP melaksanakan serangkaian tugas khusus untuk mengurangi beban kerja dari host. Yang pertama itu adalah merespon permintaan komputer host untuk mengirim dan atau menerima data di jalur komunikasi yang dilengkapkan ke FEP, menyusun bibit-bibit menjadi pesan keluar dan menambahkan pengendali dan sinkronisasi karakter ke pesan. Lalu ada menerjemahkan skema pengodean dari peralatan yang berbeda menjadi format yang kompatibel, lalu mengelola penyimpanan buffer FEP, lalu ada menganalisis masalah komunikasi dengan mengidentifikasi kesalahan, melaksanakan diagnosis, menguji jalur, dan memilih alternatif jalur untuk jalur-jalur yang gagal. Lalu ada yang kelima, ada perangkat penghubung. Satu ada modem router. Pada masa awal komunikasi data, sistem telepon yang menyediakan infrastruktur teknologi yang menghubungkan lokasi-lokasi yang berjauhan, lokasi-lokasi yang berjauhan dalam suatu jaringan. Yang kedua ada kartu antarmuka jaringan, NIC. Peralatan ini menyediakan sirkuit elektronik yang dibuat untuk komunikasi internet. Yang ketiga ada prosesor jaringan. Jika para pengguna ingin mengirimkan data dengan topologi yang berbeda, jaringan bisa dihubungkan melalui kombinasi peralatan peranti keras dan peranti lunak yang disebut bridge atau gateway. Peranti yang membantu agar jaringan bisa saling berhubungan melalui topologi yang berbeda. Yang pertama itu ada hub, itu ada prosesor jaringan yang biasanya digunakan untuk menghubungkan segmen-segmen dari suatu LAN. Yang kedua itu ada router, misalnya prosesor jaringan yang digunakan untuk saling menghubungkan jaringan-jaringan dengan protokol yang berbeda. Yang ketiga itu ada switch, adalah proses jaringan yang menjalin hubungan antara sirkuit komunikasi dengan suatu jaringan mengarahkan paket-paket ke tujuannya. Empat ada gateway, node adalah node jaringan yang menjadi jalan masuk bagi jaringan yang lain. Gateway merupakan memungkinkan jaringan dengan arsitektur yang berbeda untuk saling berhubungan. Yang kelima ada bridge, ini mirip dengan gateway dalam hal menghubungkan dua jaringan, namun dalam hal ini bridge menghubungkan dua LAN dan dua segmen dari LAN yang sama menggunakan protokol yang sama, seperti Ethernet atau cincin token. Lalu kita masuk ke dalam internet, ada jenis dan aplikasi internet ya. Lalu yang internet awalnya dikembangkan untuk pilar militer Amerika Serikat yang kemudian tersedia luas untuk penelitian akademik dan pemerintahan. Internet telah berevolusi menjadi jalan raya informasi di seluruh dunia yang berkaitan dengan tiga faktor ini. Yang pada tahun 1995, perusahaan telekomunikasi seperti MIC, Sprint, dan Unit mengambil kendali elemen-elemen backbone dari internet terus memperkuat strukturnya. Yang kedua, layanan online seperti MSN dan AOL terhubung ke internet untuk email, sehingga memungkinkan pengguna dari berbagai layanan untuk saling berkomunikasi. Yang ketiga, pengembangan penjelajahan web berbasis grafik seperti Netscape, Navigator, dan Internet Explorer dari Microsoft memungkinkan akses ke internet menjadi sederhana. Intranet, suatu varian dari teknologi internet adalah intranet ya. Intranet didesain untuk diakses hanya oleh anggota karyawan atau organisasi atau pihak yang memiliki otoritas yang sesuai. Lalu ada extranet, itu varian lain dari internet. Extranet digunakan untuk menyediakan akses antara basis data internal metadata. Extranet populer untuk sistem yang melibatkan pemasok, kadang-kadang di berbagai tingkat, bisa bisnis dan intensitas inti lainnya dibagi bisnis. Lalu next ada komponen landasan teknologi internet mencakup komponen-komponen jaringan yang telah dibahas sebelumnya, ya, khususnya server dan arsitektur client server, penjelajah web dan teknologi pengembang web, teknologi email, file transfer protokol, set paket protokol. Arsitektur client server ya, merupakan struktur dasar dari teknologi internet yang digunakan untuk internet dan bahkan kebanyakan dari LAN yang menyebar akhir-akhir ini. Lalu ada penjelajahan web.
merupakan antar pengguna universal, bukan hanya untuk internet dan web, tetapi juga untuk banyak sistem yang lebih baru dan jaringan yang berbasis teknologi internet. Jika teknologi pengembangan web ialah alat yang digunakan untuk membangun, memelihara, dan mengelola situs web. Email masih menjadi fungsi yang paling populer dari teknologi internet. Nah, FTP digunakan untuk transfer file ke internet dan diletakkan dalam kemampuan mendownload situs web. Ada paket protokol TCP atau IP atau tongkat ajaib yang memungkinkan sistem dan komputer berbeda untuk saling berkomunikasi. Lalu ada ini untuk mengkoordinasikan operasi penjualan dan produksi serta untuk memelihara arus bahan baku tanpa gangguan. Banyak organisasi melakukan persetujuan mitra dagang dengan pemasok dan pelanggan. Persetujuan ini adalah landasan untuk proses bisnis yang otomatis penuh dari direkayasa ulang. Ini disebut pertukaran data elektronik. EDI ialah pertukaran data antar perusahaannya dari informasi yang dapat diproses oleh komputer dalam format standar. Deskripsi EDI adalah usaha atau perusahaan. Perusahaan tidak dapat melihat dalam EDI sendiri, transaksi diproses otomatis oleh sistem informasi dari mitra dagang. Informasi transaksi dikirimkan oleh format standar. Oleh sebab itu, perusahaan dengan sistem internal yang berbeda bisa berhubungan dalam dan melakukan bisnis. Kedua, ada protokol. Inti dari konsep EDI ialah pengguna format standar untuk menukar informasi perdagangan antar mitra dagang. Standar yang paling populer di Amerika Serikat ialah format X12 dari Badan Standar Nasional Amerika Serikat. Standar yang digunakan secara internasional ialah format EDIFACT. Lalu ada keuntungan EDI. Yang pertama ada pengurangan pengetikan data, yang kedua ada pengurangan kesalahan, pengurangan kertas, pengurangan biaya pos, otomatisasi prosedur, pengurangan persediaan. Jejak audit EDI. Sistem suatu teknik untuk memulihkan jejak audit EDI adalah dengan memelihara log pengendalian yang mencatat status transaksi melalui setiap tahap di sistem EDI. Pada saat transaksi diterima di setiap tahap dalam proses, entry dimasukkan ke dalam log, dan sistem pelanggan log transaksi bisa direkonsiliasi untuk memastikan bahwa semua transaksi yang diawali oleh sistem pembelian diterjemahkan dan dikomunikasi dengan tepat. Sama halnya dengan sistem pemasok, log pengendalian akan memastikan bahwa semua pesan yang diterima oleh pengguna komunikasi diterjemahkan dan diproses dengan tepat oleh sistem pesanan jualan. Itu ada jenis-jenis perdagangan elektronik. Yang pertama ada B2C, Business to Consumer, B2B, Business to Business, C2C, Consumer to Consumer. Itu ada komponen sistem pembayaran elektronik. Perusahaan membutuhkan beberapa metode untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Online, mengautentikasi pelanggan, serta melindungi privasi dan perincian transaksi terkait. Kartu debit, kredit, menawarkan pendekatan keuangan yang lebih memungkinkan, dan SSL melindungi nomor kartu kredit dan berbagai data transaksi lainnya ketika transaksi tersebut dilakukan online. Ada protokol. Protokol ini suatu protokol khusus akan dibutuhkan untuk melakukan enkripsi atau informasi transaksi dan untuk mempertahankan privasi pelanggan. SSL, salah satu protokol umum digunakan adalah SSL, Secure Socket Layer, yang menggunakan kunci, sertifikat, dan tanda tangan digital, dan enkripsi untuk melindungi informasi dan mengautentikasikan konsumen serta penjual. TAP, Secure Electronic Transaction, yang disponsori oleh Visa, Mastercard, dan American Express. TAP ini mengonfirmasikan ketersediaan dana ketika kedua belah pihak terlibat online dan melindungi informasi antara ketiga belah pihak lembaga berdasarkan informasi yang dibutuhkan saja. Baik, mungkin saya cukup sekian. Saya lanjutkan kepada Fitriatul. Fitriatul, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk presentasi kali ini mengenai risiko. Risiko itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu risiko internal dan juga risiko eksternal. Di mana risiko internal terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah kecelakaan atau kegagalan sistem, di mana kegagalan sistem ialah alasan paling umum atas timbulnya masalah dan risiko berbahaya bagi sistem. Di mana yang kedua ialah akuntabilitas yang tidak efektif, di mana kurangnya tanggung jawab dalam memastikan bahwa prosedur tersebut bekerja dengan baik, yang akan menciptakan resiko yang sama seperti jika tidak ada kebijakan atau prosedur yang dibuat. Nah, di mana yang ketiga ialah aktivitas kejahatan, di mana hal ini bisa terjadi dari karyawan perusahaan, terutama yang mungkin akan membalas dendam melalui tindakan terorisme, dunia maya, atau kecurangan. Dan yang terakhir ialah kecurangan. Kecurangan ini juga bisa jadi dari dalam perusahaan itu sendiri, yang mana signifikan dari karyawan perusahaan tersebut. Nah, untuk yang kedua ialah risiko eksternal, di mana terbagi menjadi 3, yakni yang pertama ialah pelanggar. Pelanggar ini terdiri dari hacker, cracker, dan script kiddis.
Nah, yang selanjutnya ialah virus, merupakan risiko terbesar dalam hal sistem. Dan yang ketiga ialah terorisme dunia maya atau kejahatan dunia maya. Di mana perusahaan membutuhkan kualitas yang komprehensif atas berbagai alat pencegahan karena tidak ada satu metode yang dapat melindungi perusahaan dari segala jenis gangguan. Next. Nah, yang selanjutnya ialah mengendalikan internet atau e-commerce. Yang pertama ialah kebijakan dan prosedur. Jika tim penilai risiko telah mengidentifikasikan berbagai risiko tertentu yang melebihi beberapa tingkat risiko yang dapat ditoleransi dan yang efektif dari segi biaya pengendaliannya, maka tim tersebut seharusnya mengembangkan suatu kebijakan untuk menyatakan maksud perusahaan berkaitan dengan peristiwa yang berisiko. Nah, yang selanjutnya ialah teknik SLDC. Sebelum diimplementasikan secara operasional, telah terbukti efektif dengan teknik ini bisa mengendalikannya, seperti teknik dokumentasi, keterlibatan pengguna akhir, pengujian sistemnya, dan lain-lain. Selanjutnya ialah sistem antivirus. Sistem antivirus ini digunakan karena banyak akhir-akhir ini peringatan untuk virus yang berkembang, karena ketika satu virus pertama dilepas, tidak ada AVS atau apapun yang dapat melindungi sampai penangkalnya disempurnakan dan diinstal dalam AVS-nya. Nah, yang selanjutnya ialah nomor urut pesan. Melalui penomoran urutan pesan, sebuah nomor urut akan dimasukkan ke dalam tiap pesan, dan usaha apapun akan diketahui titik penerimaannya. Next. Yang selanjutnya adalah log. Semua pesan yang masuk dan keluar, serta akses yang dilakukan harus dicatat dalam log transaksi pesan, karena seorang pelanggar dapat berhasil masuk ke dalam sistem dengan menggunakan berbagai kombinasi ID pengguna. Selanjutnya, sistem pemonitoran. Hal ini dapat dilakukan sebagai alat yang efektif untuk memonitor berbagai aktivitas yang merusak sistem. Dan yang selanjutnya ialah sistem pengendalian akses, di mana sistem pengendalian akses ini dibagi menjadi 7. Untuk yang pertama ialah sistem pengendalian akses yang digunakan untuk melakukan otorisasi dan mengautentifikan pengguna. Yang selanjutnya ialah sistem pemanggilan kembali. Dengan cara ini akan membatasi akses hanya bagi terminal atau nomor telepon yang diotorisasi serta pencegahan pelanggar menyamar sebagai pengguna yang sah. Yang selanjutnya ialah sistem tantangan atau respon, di mana dengan teknik ini sebuah pesan pengendali dari pengirim dan respon dari penerima akan dikirimkan secara berkala dengan interval yang disinkronisasi. Selanjutnya sistem kata sandi multilasi dengan menggabungkannya beberapa kata sandi dengan tabel teks yang ekstensif, di mana tiap pengguna diberikan akses baca untuk memastikan file tertentu, melakukan akses baca tulis ke file yang dibutuhkan, dan tanpa akses ke semua file lainnya dalam bisnis data tersebut. Nah, selanjutnya ialah biometrik, pengukuran otomatis satu atau lebih atribut khusus atau fitur seseorang dengan tujuan membedakan orang tersebut dari yang lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah firewall, adalah yang dapat digunakan untuk memisahkan beberapa bagian jaringan perusahaan dari akses internet. Dan yang terakhir adalah sistem deteksi gangguan. Sistem ini digunakan untuk memeriksa semua aktivitas masuk dan keluar jaringan serta mengidentifikasikan berbagai pola mencurigakan yang dapat mengindikasikan serangan ke suatu jaringan atau sistem dari seseorang yang mencoba untuk menyusup ke dalam atau melemahkannya sistem. Next. Yang selanjutnya adalah mengendalikan serangan penolakan layanan. Serangan penolakan layanan dapat sangat menghalangi kemampuan perusahaan menggunakan internet untuk melakukan perdagangan. Walaupun aktivitas ini saat ini tidak dapat dicegah, terdapat 2 tindakan yang dapat dilakukan pihak manajemen dan akuntan untuk membatasi exposure ini. Yang pertama ialah situs internet memiliki firewall harus menerapkan kebijakan tanggung jawab sosial. Kedua ialah peranti lunak keamanan bagi situs sasaran yang dapat memindai koneksi yang setengah terbuka. Nah, yang selanjutnya adalah enkripsi, merupakan konversi data ke dalam kode rahasia untuk disimpan dalam berbagai basis data dan transmisi melalui jaringan. Pengiriman menggunakan algoritma enkripsi untuk mengubah pesan asli ke dalam pesan yang sama yang telah dikodekan. Metode yang umum digunakan untuk enkripsi ialah enkripsi kunci private dan enkripsi kunci publik. Yang selanjutnya adalah sertifikat atau tanda tangan digital. Ialah lampiran pesan elektronik yang digunakan
Untuk tujuan keamanan, penggunaan sertifikat digital yang paling umum adalah untuk memverifikasi bahwa pengguna yang mengirimkan pesan memang benar-benar pengguna tersebut, dan untuk memberi penerimanya alat untuk mengkodekan jawabannya. Tanda tangan digital ialah kode yang dapat dilampirkan ke dalam pesan yang ditransmisikan secara elektronik yang secara unik mengidentifikasikan pengirimnya. Nah, yang selanjutnya mengendalikan internet dan e-commerce yang ke-11 ialah rencana respon insiden. Teknik ini hampir sama dengan DRP, ialah rencana respon insiden. Jika peristiwa yang paling ditakuti terjadi, yaitu beberapa pelanggan mencuri aktivitas perusahaan yang sangat penting atau menghentikan aktivitas bisnis, masyarakat pada akhirnya akan mengetahui bahwa suatu yang sangat buruk telah terjadi. Yang selanjutnya adalah mengendalikan eksposur kegagalan perlengkapan. Bagian ini berhubungan dengan berbagai teknik pengendalian yang didesain untuk membatasi berbagai ancaman akibat kegagalan perlengkapan yang dapat membantu menghancurkan atau merusak transaksi elektronik, basis data, dan program komputer. Nah, yang selanjutnya ialah kesalahan sambungan, di mana kesalahan sambungan ini merupakan kesalahan yang paling umum dalam komunikasi data. Yang selanjutnya ialah pemeriksaan echo. Pemeriksaan ini melibatkan penerimaan pesan, mengembalikan pesan ke pengirimnya. Nah, yang selanjutnya ialah pemeriksaan paritas. Pemeriksaan ini menggabungkan bar ekstra ke dalam struktur suatu rangkaian bit dibuat atau ditransmisikan. Paritas ini dapat terbentuk vertikal dan horizontal. Next. Gabungan dari varietas vertikal dan horizontal memberikan perlindungan lebih tinggi dari kesalahan dalam baris, yakni yang pertama memverifikasi keamanan dan integritas berbagai transaksi e-commerce dengan menetapkan bahwa pengendalian dapat mendeteksi dan memperbaiki pesan yang hilang karena adanya kegagalan dalam perlengkapan, mencegah dan mendeteksi akses tidak sah dari internal dan internet, dan akan membuat data yang berhasil ditangkap oleh pelaku penipuan yang tidak berguna. Selanjutnya, memverifikasi bahwa berbagai prosedur pembuatan cadangan telah cukup untuk menjaga integritas dan keamanan fisik basis data, serta berbagai file lainnya yang berhubungan dengan jaringan tersebut. Selanjutnya, menentukan bahwa semua transaksi ADI diotorisasi, divalidasi, dan sesuai dengan perjanjian kemitraan dagang. Tidak ada perusahaan yang secara tidak sah hanya memiliki akses ke dalam basis data. Mitra dagang yang sah hanya memiliki akses ke data yang disetujui saja, dan terdapat pengendalian yang memadai untuk memastikan adanya jejak audit yang lengkap untuk semua transaksi ADI. Nah, selanjutnya pengendalian pembuatan cadangan untuk jaringan. Membatasi akses ke file cadangan dalam jaringan tingkat perusahaan adalah isu pengendalian yang membutuhkan perhatian khusus. Data cadangan yang penting bagi misi perusahaan terekspos pada berbagai ancaman akses yang sama dengan data produksinya. Prosedur yang dilibatkan di dalamnya sama dengan yang telah dibahas di bab sebelumnya, yakni yang pertama, auditor harus memverifikasi bahwa pembuatan cadangan dilakukan secara rutin dan sering untuk memfasilitasi pemulihan atas data yang hilang, hancur, atau rusak. Yang selanjutnya, basis data produksi harus disalin dengan interval waktu yang tertentu. Dan yang terakhir, auditor harus memverifikasi bahwa prosedur pembuatan cadangan otomatis sudah ada dan berfungsi, dan bahwa berbagai salinan file serta basis data terkait disimpan di luar perusahaan untuk keamanan yang lebih baik. Next. Selanjutnya ialah validasi transaksi. Beberapa LAN memiliki kemampuan untuk memvalidasi kata sandi dan kode ID pengguna untuk perusahaan penjual dengan mencocokkan semua data ini dengan file pelanggan yang valid. Selanjutnya, sebelum dikonversi, peranti lunak penerjemah dapat memvalidasi ID dan kata sandi mitra dagang terkait melalui perbandingan file validasi dalam basis data perusahaan. Sebelum pemrosesan, peranti lunak aplikasi mitra dagang dapat memvalidasi transaksi tersebut dengan merujuk pada file pelanggan dan penjualan yang valid. Pengendalian akses. Yang pertama ada uji pengendalian validasi. Auditor harus memastikan bahwa kode identifikasi mitra dagang terkait diverifikasi sebelum transaksi diproses. Untuk mencapai tujuan ini, auditor harus mengkaji berbagai kesepakatan dengan fasilitas fund untuk memvalidasi transaksi
dan memastikan bahwa informasi yang berkaitan dengan mitra dagang yang valid sudah lengkap serta benar, serta mempelajari file mitra dagang yang valid milik perusahaan untuk melihat akurasi dan kelengkapannya. Selanjutnya ialah uji pengendalian akses. Auditor harus memastikan bahwa akses ke file pemasok atau pelanggan yang valid terbatas hanya untuk karyawan yang diberi otorisasi saja. Auditor harus memverifikasi bahwa akses atas file ini dikendalikan dengan kata sandi dan tabel otorisasi dan bahwa data tersebut dienkripsi. Nah, selanjutnya, tingkat akses yang harus dimiliki oleh seorang mitra dagang dengan record basis data perusahaan akan ditentukan melalui kesepakatan dagang. Auditor harus merekonsiliasi berbagai ketentuan dalam kesepakatan dagang tersebut untuk dibandingkan dengan berbagai hak akses mitra dagang terkait dengan dinyatakannya dalam tabel otoritas basis data terkait. Yang selanjutnya, auditor harus melakukan simulasi akses dengan mengambil sampel salah seorang mitra dagang dan mencoba untuk melanggar berbagai hak aksesnya. Nah, yang selanjutnya ialah uji pengendalian jejak audit. Auditor harus memverifikasi bahwa sistem ADI menghasilkan daftar transaksi yang menelusuri berbagai transaksi melalui semua tahap pemrosesan dengan memilih suatu sampel transaksi dan menelusuri berbagai sampel transaksi tersebut melalui proses terkait. Maka auditor dapat memverifikasi bahwa nilai data utama dicatat dengan benar pada tiap tahap. Nah, yang selanjutnya ialah prosedur audit. Yang pertama ialah memilih sampel pesan dari daftar transaksi dan memeriksanya untuk melihat keberadaan isi yang kacau isinya karena adanya gangguan dalam sambungan. Yang kedua, mengkaji daftar transaksi pesan untuk memverifikasi bahwa semua pesan telah diterima dengan urutan yang benar. Dan yang terakhir ialah menguji operasi fitur pemanggilan kembali dengan memasukkan panggilan tidak sah dari instalasi eksternal. Selanjutnya, ialah mengkaji berbagai prosedur keamanan dengan mengatur administrasi kunci enkripsi data, memverifikasi proses enkripsi dengan mentransmisikan sebuah pesan pengujian dan memeriksa isinya di berbagai tahap saluran dari lokasi penjaringan pemisahan sistem, alat audit, menguji untuk mencari kelemahan, serta mengkaji prosedur pengendalian kata sandi. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fitri Yatum. Mungkin cukup sekian ya presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin next di pertemuan selanjutnya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Kami di kelompok 6 pamit undur diri. Bye-bye.